Ya sudah, saya ambil alih dulu. Jadi kita punya maksud bahwa kita sekarang ini kan punya alat-alat pemadam. Ya, kita taruh di perlantai. Salah satu tujuannya bagaimana cara pakainya. Karena kita kan sudah punya, tapi kita nggak bisa pakai, rasanya kan nggak pas. Contoh kemarin ada soal keran. Sebenarnya mungkin kemarin yang bisa nutup siapa itu kerannya? Lantai 2. Iya, Dewi Pak. Dewi. Ya. Wah, dia. Nah, Dewinya mana? Ikut. Lah, kenapa? Ini satu Pak. Oh gitu. Oh, oke. Jadi maksud saya, kita ambil contoh kejadian seperti kemarin. Kebetulan itu air, ya kan? Sebenarnya kalau kita sigap, tinggal ditutup kan kerannya, selesai. Tapi nggak perlu cari saya. Saya memang di bawah. Saya bingung ada apa. Saya pikir bayangan saya pipa pecah segala macam, begitu naik udah selesai. Nah, hal ini kalau bagaimana kalau itu saat api? Kalau api itu kecil kan kenapa nggak kita padamkan dulu? Tidak perlu harus mencari seseorang yang paham. Nanti bapak-bapak ini masa kita kejar ke kantornya kan nggak mungkin. Waktu ke sini. Ya tentunya dari kita adalah penanggulangan bersama seperti itu ya. Semoga kita dengan ada alatnya ini supaya kita baik-baik saja. Nah, di antara kalian itu juga punya pertanggungjawaban kepada rekan-rekan kita. Karena rekan-rekan kita mungkin saat ini nggak mengerti kalau api cuma buat memasak, tapi api juga berbahaya. Ya, jadi ini diharapkan untuk dengan ada latihan ini, terus kemudian kantor juga memfasilitasi, perusahaan memfasilitasi ini supaya kita kondisi bekerja dengan kondisi yang baik-baik saja. Amin. Nah, dari saya cukup sekian aja. Terima kasih ya. Silakan Pak. Oh. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sharing aja ya, buat sama-sama belajar lah. Perkenalkan, saya Pak Juwasa dari Pemadam Kebakaran Penjaringan sini. Ini teman saya Bapak Fahri. Ya. Pertama-tama sebelum kita ngangkat ke ini Pemadaman. harus tahu apa sih kebakaran. Kebakaran itu adalah api yang nggak bisa sulit dikendalikan. Nggak semua api itu kebakaran. Contohnya kayak untuk pembuatan api kayak itu kaca tuh, kaca emas itu kan 3 bulan tuh, itu termasuknya bukan kebakaran. Tapi kebakaran itu yang kalau yang kayak kompor nyala itu sebenarnya bukan kebakaran karena bisa dikendalikan. Kalau yang dikendalikan itu namanya kebakaran. Kebakaran itu ada yang sifatnya sengaja atau yang secara alami. Secara alami biasanya kayak gempa bumi, terus gunung meletus. Kalau yang disengaja ya dari faktor manusia, contohnya dari listrik, kita sembarangan colokan listrik. Colokan listrik kan penting gas yang murah, wah enggak juga. Pertama jangan numpuk terminal terlalu banyak. Satu, listrik dari bawah. Dua, arus listrik kalau kebanyakan dipakai itu yang bikin percikan api gitu. Makanya kenapa sering kejadian di Jakarta itu kebakaran dari listrik, contohnya begitu. Pemadaman itu ada 2, pemadaman secara modern sama tradisional. Secara modern contohnya pakai apar gini. Ya. Ini namanya apar, ini jenisnya Powder. Powder. Kering. Kalau yang kedua secara tradisional biasanya pakai handuk. Terus kalau zaman dulu pakai pasir. Di warung goni. Bukan pakai handuk kita gini, pakai handuk kita basahin dulu. Bukan terus gini caranya, Mas. Nah, ini dulu. Ini cara penggunaan dengan tradisi. Caranya gini. Jangan main. Ini api nih. Kita lihat dulu arah angin. Kalau arah angin ke sini, kita jangan ngelawan angin, berarti dari belakang. Terus cara pakainya gini. Terus Lindungin tangan. Gini, untuk melindungi tangan kita supaya tangan kita nggak kena panas. Terus caranya kaki begini, jangan dilempar begini. Ntar apinya kena kita gitu.
Nah, gini caranya begini. Ini tutup. Kira-kira udah ini. Ntar kan ada asap putih ya di sini. Seputih ngambilnya juga jangan main ambil lagi. Kalau kita mau bawanya, mohon izin, mau bawa, misal ada angin, jangan kayak gini juga kalau mau bawa ya. Nah, kalau bisa gini. Kita misalnya ini sumber apinya di sini, kalau dari kompor biasanya kan untuk pemadam tradisional nih digunakan saat api masih kecil gitu. Kalau gede kita nggak bisa. Misal di kompor ada minyak kebakar gitu kan, kita bawa tanduk atau sarung lah yang dipakai bapak-bapaknya itu kan bisa dicopot dulu. Iya, nggak apa-apa. Kan untuk ini kita basahin kayak gitu kan. Cara pegangnya tangannya jangan kayak gini. Ntar kita kebakar sininya ke situ. Ngambilnya juga jangan. Kita dulu. Terus kayak gini kita taruh pelan aja. Kita misal arah angin ke sini, anginnya apinya nyumbur kita balik sini ya. Baliknya juga jangan kita nggak lihat, takut kesandung kita yang kena kepala mukanya ya kan. Nah terus Jangan begini, tapi ada gini. kita taruhnya pelan. Kalau gini, mau ini. Contohnya ini dah, ini yang gede sekalian. Taruh pelan aja ya. Nah ini kita diusap nanti. Ininya jangan sampai bolong kayak gini. Kalau bisa yang rapat. Naruhnya taruh yang rapat. Nah, baru kita dihalus gitu, dihalus yang enak. Ini ada yang mau nanya atau mau nyobain? Itu dulu. Kenapa harus dilus, Pak? Karena biar enak gitu. Ntar lihat aja apanya. Terus gini Pak, maksudnya Ini, Pak. Saya bertanya. Ya, Untuk dirapatkan supaya tidak ada oksigen masuk ke sana. siap. Salah satunya memecah segitiga api. Biar segitiga, kita cara memadamkan api itu dengan cara mengambil segitiga api. Segitiga api. Kaki satu panas, kedua ada bahan yang terbakar, dan ketiga ada oksigen. Ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi, tidak akan terjadi kebakaran. Itu akan terjadi Contohnya kita nyalain kebakaran. lilin, Maaf. terus tutup gelas. Kenapa itu lilin mati? Karena nggak ada oksigen. Sekarang ada oksigen, ada panas, nggak ada media yang kebakar, nggak akan terjadi kebakaran. Itu dinamakan segitiga api. Sekarang lanjut ke spesifikasi Modern, apa pemadam modern. Untuk penggunaan aparnya, mohon izin, untuk penggunaan aparnya kita ambil menggunakan apa? modern. Kalau bisa, pokoknya jangan di sini ya. Takutnya pas diituin kita mental. Jadi ini minimal sejengkal kita pegang, kita copot aja ininya, langsung ya tarik sekuat gen, terus kita bebasin nozzle selangnya. Nah kita tes dulu, kalau ini udah ditarik ini bisa ditekan ke bawah ya. Bapak nih contohnya tarik, nah ini kan udah bebas, udah nggak ada Kalau kan. kalau itu sebenarnya buat ini Ya. ini juga sebenarnya. Makanya itu salah satunya. Santai, Pak. Korbannya. Nah, itu salah satunya kayak gitu ya. Ayo cepetan deh, kebakaran. Ayo, jangan dilempar, pelan, taruh. Nah, taruh dulu. Mulusnya jangan ini panas ini. Taruh dulu asap putih. Dilus dulu. Ya. Ngambilnya kayak tadi biar nggak langsung gitu. Udah gede gini Pak. Kita ngambil kanan. Nah. Aduh. Airnya kurang. Tangannya gimana tangannya? Ada gerakan tambahan. Nah, ayo buruan tuh. Iya. Ayo buru. Tahan lurus. Maju, jangan dilempar. Jangan lempar. Gini, coba juga. Coba kain. Kelihatan asap putihnya, asap putih.
Nah kan udah mati dalam matinya. Itu berlaku juga di kompor ya, yang ibu-ibu sering masak. Kalau disiram air tambah gede apinya, bukan tambah mati. Jangan takut. Gini. Lihat arah anginnya dulu nih kemana nih. Kalau ke kita balikin lagi. Maju, pelan-pelan. Coba. Ayo. Jangan dilempar. Kena, maaf. Nah, yes. Dapetin sini ya. Maaf. Sini ya. Kalau Ntar dulu, kita nunggu asapnya bener-bener putih. Kalau enggak kita kena. Udah, ambillah, awas jangan kena ininya panas. Yang ditengokin ya. Panas. Gini. Maaf. Gini, urutin tangannya di sana ya. Dari tengokin wah masih ada apinya, baunya asapnya kena muka. Awas, kayak tadi juga. Lindungin mukanya. Tangannya lurus. Nah, oke. Dari sana. Ya. Pelan. Tuh kan. Jangan dilempar. Lempar ya. Iya. Taruh, tambahin dulu biar ya. Kalau dilempar gitu Gus, langsung sama aja apinya. Jangan ngarah. Nah, dari sana tuh udah mulai gede tuh apinya. Buruan. Jangan dilempar. Nah, nggak kebakar kan? Bisa ini. Nah, pinggir-pinggirnya di ini. Jangan atasnya di sini ya. Jangan dilempar. Belum, nanti bentar kalau nunggu asap putihnya keluar, nanti baru diambil. Ambilnya juga kayak tadi ya. Coba, boleh. Mas, awas, hati-hati mukanya. Oke. Ayo, maaf saya pegang ya. Pelan. Aduh. Jangan dilempar gitu ya. Jangan dilempar, ntar lagi. Ntar ulang lagi ya. Gedenya ya. Nah, oke. Ayo. Ya, gede ini. Sini ayo, Pak. Ikutin, jangan dilawan arahnya. Ikutin anginnya, arah angin. Pelan, jangan ditaruh. Oke, itu jangan melempem. Nah, oke. Tinggal dulu. Nah, kira asapnya udah mati, baru udah mati. Lindungi juga Pak mukanya Pak, alisnya ntar hilang sama kumisnya. Nah, oke. Dari sono. Enggak, jangan dilempar. Ayo, dekat. Kurang. Ayo. Udah. Aduh. Dia masih takut dilemparmu. Gede banget apinya. Bukan ya? Oke. Gimana tadi? Pak Gala mau nyobain pakai apa ini? Udah bebasin noselnya. Aku Kak. Ambil lepas. Pegang bawahnya ini. Ayo, angkat. Nah, ayo. Bawahnya ininya. Maaf. Ini ya. Nah, ini. Sapu ya. Sini. Oh iya Pak. Nah, Semprot. Pelan aja. Oh gitu. Muter ke sini, kalau belum itu muter. Muter. Oke.
langsung aja. Masih ada nggak? Oh, nah. Tepuk tangan ya, ini yang punya rumah tangga. Ayo. Yes. Bibir. Belum. Nih, bibir sininya nih, ya, maaf ya. Mulai dari nol ya, kayak tukang bensin. Ini kan kayak gini. Ya. Hah? Iya. Nah, yang Ayo. Semprotnya di bibirnya, ya. Ayo, maju lagi kanan dikit. Dah, semprot. Nah, dah, hop. Oh, cakep. Makasih Pak. Ayo siapa? Boleh. yo, siap. Biar. Ayo. Ada nggak? Terus. Ini bibirnya. Nah, bibir. Muter kalau belum mati muter. Habis ya? Belum. Tuh. Ayo. Masuk. Maaf. Udah, hop. Ayo. Udah langsung bawa, jangan jauh-jauh. Ya segini bos. Enggak biasa. Sini lagi maju. Maaf. Mukanya panas. Ayo, buat. Lagi. Pelan, santai aja. Maju. Panas banget nih Bapak. Enggak, biasa. Terus. Enggak. Habis, Mang. Dikit. Udah. Nah, jadi untuk misal pas ada kejadian awal aja, kita langsung buru-buru tahu tempatnya yang buat kita keluar aja dulu, itu diapalin dulu. Nah, untuk misal ada oksigen buat nih, karena asap saking penuhnya, minimal sejengkal segini ini masih ada oksigen di bawah. Jadi kita bisa tiduran. Sejengkal dari ini masih bisa buat napas. Kalau bisa kita berdiri udah kan pusing, kita di bawah dah. Jaraknya cuma 21%. 21%. Kalau di bawah itu udah nggak bisa ini. Oke, kalau terjadi satu titik kebakaran umpamanya di lantai 3 nih. Nah, yang komputer. Nah, Terus apa tindakan kita ini? ya pertama Yang perlu. ambil aparnya dulu, kita ambil apar terus matiin listriknya dulu. Listrik semuanya, kalau bisa semuanya yang ada di lantai 3, lantai. Kalau syukur-syukur bisa semua lantai dimatiin. Tapi kalau ada center ya kita buat penerangan. Nah, buat sekalian masuk kan api kan nyala kan kalau malam, nah kita bisa disemprotin. Oke. Intinya listriknya dulu ya, matiin. Ya. Pertama berarti penanggung jawab lantai 1 karena dekat MCB di luar. Kalau terjadi sesuatu kebakaran, tugasnya lantai 1 matikan MCB PLN. Ya. Matikan. Terus apa lagi, Pak? Udah tinggal kita ambil aparnya, semprotin titik apinya. Kan nggak mungkin Pak kebakaran tuh gede banget, nggak mungkin. Pasti dari kecil dulu antena kebakaran. Kalau bisa tuh per lantai itu minimal 2. Jadi apa? Kalau satu habis, iya. kita belakang. Jadi bisa lantai ini habis. Kalau ini habis tuh yang kalau nggak ada, itu gede lagi. Misal kita nyemprot udah habis nih, belum padam. Jadi ada satu lagi gitu Pak, buat backup. Jadi di belakangnya lah semprotin. Oke. Nah itu kalau memang ada 2 nih, apakah lebih baik dua-duanya langsung padamkan atau Satu dulu. Kalau satu udah padam, kira-kira nggak yakin belum padam, yang lain siap buat backup di belakangnya. Itu lebih efektif ya. Iya, ya. Habis
Mending satu-satu. Balantar awur-awuran Pak kalau dua-duanya, iya kemana-mana nggak jelas, kayak ulang tahunan gitu. Sama nih ada listriknya, ada masih ada listrik, nggak apa-apa, semprot nggak apa-apa nyetrum. Kalau pakai ini nggak nyetrum, pakai ini. Kalau pakai CO2, halon, foam jangan. Kita nyetrum. Harus ada caranya juga, misal ini yang kebakar, nyemprotnya pakai halon harus pelan-pelan. Beli duit. Kalau listrik ini bisa gede. Bisa gede. Kalau kitanya kesetrum juga. Kayak kan gini, balik. Bos. Orang kan halon, oh murah, jangan lihat murah Bos. Kenapa? Bisa aja itu disemprot, kan bahannya beda Bos. Ada yang murni, ada yang biasa. Kalau yang murah nih, ntar begitu disemprot bukannya mati malah tambah gede. Makanya jangan dibilang mau murah, jangan, kan harga kan nggak bisa di ini Bos. Kasih tahu karena dari pengalaman itu. Oh oke. Berarti bahan kita perhatikan yang lebih pastikan yang berkualitas, gitu ya. Karena kan ini orang buat kalau nggak ada kebakaran nggak dipakai, perawatan kan setahun sekali gitu. Masalah kalau nggak dirawat setahun sekali, sering kejadian ininya rusak. Ntar nggak bisa keluar, ininya dalamnya ngebeku, keras. Ada yang keras, nggak semua sih biasanya, cuma paling dikit nutupin ini jadi nggak bisa keluar. Gitu. Ntar ngebuangnya susah, ngerusak tabungnya, aturan tabung itu bisa awet 15 tahun. Perawatnya tergantung dari kita. Apa itu kalau bisa satu di tembok digantung. Ini buat naronya. Kalau di bawah di lantai, kenapa ini? Karena kan lama-lama dingin-dinginnya ini karatan. Kan bawahnya gini karatan, meledak sendiri, ntar kotor semua. Oke. Berarti minimal yang sekarang hadir di sini, kalau terjadi resiko kebakaran, ada yang bertindak dulu nih. Di luar teman-teman kita yang nggak tahu, kan belum ikut nih, jadi nggak tahu. Minimal begitu ada api, kalian yang bertanggung jawab untuk memadamkan api. Lantai 1 jelas tadi matikan MCB. Ya, oke ya. Oke. Terus apa lagi? Kalau ini pintu darutnya satu dua, satu doang, sana doang ya. Ke depan semua, makanya kalau yang di lantai ini nggak saya gembok. Iya, jangan digembok, jangan. Memang di sini ada tempat-tempat gembok. Jadi kalau ada kejadian kebakaran, umpama kan ada lift ya, jangan sekali-kali naik lift atau turun atau naik. Kalau listrik mati nggak bisa keluar, nggak bisa buka. Kitanya yang buat celaka. Jadi itu memang kejadian gitu. Kedua, kalau pintu darat kalau satu turun semua, jangan ada yang naik, ada yang turun. Umpama ini biar nggak turun, yang sebelah sini, yang sini bos naik. Itu kalau umpama jadi naik beradu, jadi apa namanya? Tubrukan Gitu. Kita paling dulu Pak, pertama kalau misalnya ada kejadian api itu kan masih kecil, kita kalau apar kayak gini bisa buat langsung nyemprotin. Jadi kalau bisa bos, dua itu satu pakai CO. Iya. Ya, Buat nggak ngerusak ini apa komputer. Komputer ini kalau ini kan kotor. sebutin kan kotor semua tuh. Ngebersihin part-part komputer juga susah ya. Ada Mbak Liva namanya. Basah, aman. Oke, apalagi yang perlu kita perhatikan mengenai situasi gedung kita ini, terus kondisi mungkin sempat Bapak tadi lewat jalan lantai 2, 1. Kan kalau bisa di tangga nih. Kalau kamu Jangan dikasih barang Pak, kalau bisa buat sempit. bos kan itu kan di tangga banyak barang. Kalau bisa barang jangan kasih barang di tangga. Kita susah juga kalau buat akses gitu Pak. Tangga berdua tabrakan pintu. Iya. Malah nggak bisa keluar. Iya. Tangga ini saya bebaskan. Ya, gitu buat bisa bebaskan. Ya intinya gini aja Pak, karena kejadian pernah di pabrik petasan Semanan, karena itu kan gerbangnya dikunci sama security yang pada meninggal ada berapa ratus orang itu kan. Mohon izin ya, kalau bisa jangan dikunci Pak. Untuk keamanan mungkin kan setiap orang bisa tahu lah, udah pada kenal ini sama lain. Kalau ada orang luar masuk kan amit-amit maling gitu, udah pada tahu gitu. Berarti ini bukan karyawan sini gitu. Untuk akses keenakannya aja jangan digembok gitu. Takutnya amit-amit kayak telugong itu, ayah anak 2 sama istri tuh meninggal. Amit-amit kayak kodok kayak gitu meninggal lah. Kita yang bawa gitu. Iya. Ini kan ke atas kena teralis kayak gini nggak bisa kemana-mana lagi. Kalau rumah tuh kalau bisa jangan diteralis. Jangan diteralis. Oh aman, ya aman sih aman. Tapi buat kita kalau ada kejadian Kita sendiri ya malah nggak aman ya. kayak yang dulu yang 5 orang sekarang ditinggalin anaknya, itu teralis. Motongnya kan lama. Iya. Kita pemadam bisa motong tapi butuh waktu jujur aja. Kita alatnya juga kan berat, kita juga sering motong Tapi itu. atas. Makanya kalau di atas itu tujuan ada di atas gardin itu buat
buat lewat atas, ntar kita nolong dari ini pakai tangga dari atas atau pakai mobil tangga kalau umpama gedungnya tinggi, tujuan di atas nggak diterais tuh gitu loh. Jadi kita bisa naik dari, oh nih madamnya dari mana, dari atas gitu, naik pakai tangga gitu. Iya. Ini untuk sekalian nih latihan di lantai paling atas ini. Kebanyakan yang nggak tahu, makanya kita bikin akses. Saya lihat cukup aman. Makanya nggak sekasih jumbo, kita bisa lari. Iya. Mungkin terjadi sesuatu di lantai 2 katakanlah, kalian di lantai 3 aman kan, langsung lari ke dak aja, lari ke sebelah dulu deh. Iya, yang aman aja. Kita naik di sini bisa langsung nyebrang. Ini pemadam Itu bisa turun lewat situ, bisa tuh. Bisa. Ntar kalau umpama ada ular, ada Iya. sarang tawon, Nah, biasanya sering tawon tuh di kayak gini-gini nih. Kita bisa ya tuh Pak, sebulan kita aja. tawonnya malah di bawah. tawon. Ya, di lantai 2 itu tawonnya banyak. Oke, ya dari saya cukup, nggak tahu dari yang lain gimana. Begitu aja. Ada pertanyaan nih, mumpung ada Pak Juarsa yang mau jawab. Pakarnya. Ya kita sama. Sama belajar nggak ada yang pandai gitu. Kalau udah ya, kalau nggak ada yang nanya lagi, terima kasih semuanya telah mengikuti pelatihan ini. Mudah-mudahan nggak terjadi kebakaran. Ini buat belajar nih, buat di rumah. Kalau ini kok saya pernah belajar nih. Tujuan belajar ini, satu ngelatih mental. Kedua, kan semua orang tahu ini alat pemadam. Tujuannya apa? Buat berani kalau udah nyoba. Kalau lihat itu tahu, tapi kalau pernah megang bisa. Gitu. Bisa kan orang kan ikut ini bagaimana, ada yang tadinya penakut, kalau udah pernah megang, saya pernah belajar Pak di sini nih. Jadi begitu tetangga ada kejadian kebakaran, ada apa nggak ada, saya pernah belajar nih di perusahaan ini nih. Jadi berani gitu biar tahu. Oke, baik. Setiap rumah sebenarnya harus ada, kita makanya cuman buat apa, buat jaga-jaga aja. Buat safety tentang di dapur. Karena nggak kenal kapan saja bisa, nggak kayak kemarin banjir. yang di Kapuk muara tuh 3 hari 3 hari. Yang di Bandengan pabrik cat Saya 7 hari. Camping sana. camping 24 jam Pak kita Pak, 24 jam. Yang chat seminggu lebih, 7 hari. balik lagi Ada balik lagi. 2 minggu, Karena 2 minggu lebih. di dalam itu tanner Oh, wah. tanner itu Pabrik kimia. udah gitu dianya punya perusahaan itu harusnya kan keduk. Sedangkan kalau ada malam, ada api Pak, ditungguin gede. Sebenarnya kalau ada karyawan kan pakai ember Kak, terus diseropin sedikit-sedikit disiram gitu. Jadi kalau didiemin ya tambah gede gitu. Tujuannya sebelum gede itu bagaimana caranya disiramin. Sekarang daripada nungguin gedung kebakar, diem aja ngopi doang. Kan ada kerjaan di situ jadi gitu. Dia bikin api unggun lagi. Lari-lari cari jagung bakar. Apalagi kalau kebakarannya plastik, susah. Oh, sama kain baju. Plastik sekarang disemprot. Bawahnya kan masih ada ini. Lama-lama pas panas-panas nyala lagi. Oke Pak, terima kasih Bapak-bapak yang memberikan ilmu dan waktu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya. Sedikit-sedikit lah gitu untuk safety diri kita. Kalau mau pelatihan pakai itu Pak, yang apa namanya, yang gas, gas. CO. CO Pak, maksudnya Kompor. kompor gas ada lagi. Memang di sini saya nggak lakukan Masak penggunaan gitu. kompor gas. Kompor listrik ya. Listrik ya. Detik sama pakai kayak gini bagus malah. Awal begitu tuh tujuannya Pak. Mungkin di sini nggak ada, tapi kan suatu di rumah. Oh, iya. Kapan kalau ilmu mah nggak masalah. Saya ilmu kan kalau dikasih tahu sama bukan berkurang, tapi kita tambah ini. Tapi kalau uang dititip bukannya kurang, bukannya nambah tapi kurang. Tapi kalau omongan dititip nambah. Gitu. Oke, sip. Terima kasih kalau semuanya. gitu. Maaf kalau ada kekurangannya. Iya. Sama-sama, makasih Pak. Ya, sama ya. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Maaf. Jalan ya.